Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu politik, ini pada pertemuan keempat ya. Kemarin pada pertemuan ketiga itu kita sudah membahas tentang sejarah dan lingkup ilmu politik. Nah, minimal di sana mahasiswa sudah mendapatkan sedikit gambaran bahwa ilmu politik itu memiliki sejarah berkaitan dengan ditemukannya sastra-sastra politik atau yang berbicara tentang negara. Kalau di Asia ya, kalau di Amerika itu dimulai pada saat didirikannya sebuah universitas yang ada di sana yang disebut dengan School of Political Science itu ya. Jadi kita mendapatkan gambaran bahwa ilmu politik itu memiliki sejarah yang berbeda-beda ya di setiap daerah itu. Kalau ruang lingkupnya kemarin kita juga sudah memahami mulai dari teori, lembaga, partai politik, dan hubungan internasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pendekatan ilmu politik ya. Nah, kita bahas dulu apa itu pendekatan. Menurut Miriam Budiarjo ya, yang bukunya yang ini, Dasar-Dasar Ilmu Politik, itu pendekatan itu lebih kepada cara ya atau sudut pandang yang digunakan oleh para ilmuwan politik itu dalam menelaah politik itu sendiri. Nah, jadi lebih kepada sudut pandang ya atau perspektif dari para ilmuwan itu ketika mempelajari politik. Ini mungkin juga berkaitan dengan ruang lingkup ilmu politik tadi ya, ketika membicarakan soal partai, lembaga politik, begitu ya, dan fenomena-fenomena politik yang ada, itu bisa kita kaji melalui sudut pandang yang ada atau pendekatan yang ada. Sekarang kita masuk ke beberapa pendekatan dalam ilmu politik ya. Yang pertama itu pendekatan tradisional, kedua pendekatan behavioral, yang ketiga itu pendekatan relativisme nilai ilmiah, dan yang keempat itu pendekatan post behavioral. Ini kita akan coba kaji satu persatu. Nah, kalau pendekatan tradisional tadi itu mengutamakan analisis normatif yang bersumber pada logika. Esensi dari pendekatan ini adalah meletakkan nilai-nilai asasi manusia dalam konteks kajian politik melalui hasil renungan dan bukan didasari oleh kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, misalnya kalau ciri-cirinya itu lebih kepada pendekatan yang didasarkan pada aspek nilai, bersifat filosofis, bersifat ilmu terapan, bersifat historis, bersifat kualitatif ya. Nah, kalau pendekatan tradisional ini ke kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat ya, atau pemikiran-pemikiran pemikiran awam, nah, itu bisa digunakan atau common sense lah istilah. Nah, ketika misalnya masyarakat itu melihat figur misalnya figur tokoh politik, nah itu kan mereka bisa nilai berdasarkan pemahaman mereka sendiri ya. Itu pemahaman ini mereka dapatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang atau tradisi yang sudah ada sejak lama begitu, itu yang terbentuk. Nah, kalau di dalam hal ini berarti para ilmuwan bisa melihat misalnya bagaimana di suatu daerah itu kenapa kok tidak memilih calon yang A misalnya. Nah, nanti dia kaitkan karena kebiasaan masyarakat itu mungkin ada ketersinggungan oleh calon tersebut sehingga tidak terpilih begitu. Apakah ketersinggungan secara budaya atau lain sebagainya. Nah, kenapa memilih B? Karena mungkin yang B ini lebih paham soal budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, mungkin begitu ya cara pandangnya. Nah, kemudian pendekatan behavioral. Ini muncul setelah Perang Dunia II, lebih menitik beratkan pada kenyataan dan fakta sebagai objek yang perlu dipelajari, menjadikan tindakan dan perilaku individu kelompok sebagai objek penelitiannya. Konsep pokoknya itu keteraturan, verifikasi, teknik, kuantitatif, nilai sistematis, ilmu murni, dan integrasi. Pendekatan behavioral, seperti yang saya sampaikan, ini lebih kepada behavior itu kan artinya adalah perilaku ya. Nah, ini mungkin nanti lebih melihat atau mengkaji berdasarkan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang ada berkaitan dengan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri.
ya, atau fakta-fakta yang ada begitu. Nah, misalnya kalau fakta atau fenomena belusukan, ya itu kan bisa dipelajari berdasarkan perilaku ini. Kalau masyarakat itu suka dengan cara belusukan ini, ya kemungkinan besar tokoh-tokoh politik yang menggunakan cara ini untuk meraup suara akan tercapai begitu ya. Nah, bisa jadi juga di kemudian hari fenomena atau cara pandang masyarakat itu sudah akan berbeda begitu. Nah, ini bisa yang intinya adalah yang dipelajari itu adalah fakta-fakta ya. Ini berkaitan dengan perilaku ya, perilaku yang ada. Kemudian kita masuk ke pendekatan relativisme nilai ilmiah. Ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi pertentangan antara tradisional dan behavioral. Menurut Arnold Brecht itu tahun 1958, ini hal penting untuk menempatkan kembali tujuan dalam nilai seperti pada masa lampau. Dalam pusat teori politik, akan tetapi pembahasannya harus dilakukan dengan sarana-sarana ilmiah. Inti dari ajaran dari relativisme ini, sesuatu dianggap ilmiah apabila mempunyai tujuan yang bermanfaat. Sesuatu dianggap ilmiah apabila hal tersebut dianggap berharga. Jadi mungkin ini tidak lagi hanya sekedar melihat fakta, ini tidak lagi hanya melihat perilaku begitu ya, tidak hanya berupa kebiasaan-kebiasaan ya di dalam ilmu politik. Ini sudah menjurus kepada apakah ini ada manfaatnya, misalnya dari perilaku tersebut atau dari fakta tersebut, dari kebiasaan tersebut, apakah ini memiliki manfaat atau berharga begitu. Jadi ini pendekatannya lebih ke nilai-nilai ya secara ilmiah. Nah, kemudian pendekatan post behavioral. Nah, sifat atau karakternya itu dalam penelitian politik, substansi atau isi pokok harus mendahului teknik-teknik. Kemudian ilmu politik masa kini seharusnya memberikan penekanan utama pada perubahan sosial, yang seterusnya melepaskan dirinya dari realitas politik yang sifatnya masih kasar, dan juga memberikan penekanan yang begitu besar pada paham-paham keilmiahan serta pendekatan yang bebas nilai. Mempunyai komitmen untuk bertindak, politisasi dari semua profesi dan semua asosiasi profesional. Nah, berarti kalau post behavioral ini tidak lagi sekedar tindakan, tidak lagi sekedar perilaku ya, tetapi harus ada teknik-teknik di dalamnya yang harus dilihat begitu. Dan juga orientasinya itu sebisa mungkin harus ke arah perubahan sosial, jadi tidak lagi menggunakan cara-cara yang lama. Nah, misalnya kalau ada di dalam sistem politik itu yang harus berubah, kalau memang itu bermanfaat, nah kenapa tidak dilakukan perubahan begitu. Jadi tidak hanya mempertahankan status quo ya, karena kita sudah nyaman pada situasi yang ada, padahal misalnya impact-nya itu terhadap masyarakat tidak bagus, indeksasi misalnya korupsi itu semakin tahun semakin naik atau tidak ada penurunan. Nah, bisa jadi misalnya apakah ada perubahan pada lembaga-lembaga tertentu yang menangani kasus korupsi ini, misalnya apakah itu kepolisian, apakah itu KPK, dan lain sebagainya, sehingga kajian-kajiannya itu mengarah kepada perubahan sosial intinya. Nah, jadi itu ada yang kita kaji tentang pendekatan-pendekatan di dalam ilmu politik ya. Yang pada pertemuan ini kita kaji 4 pendekatan. Sebenarnya banyak itu ya, silahkan Ngoni cari sendiri referensi yang lain, silahkan dipelajari, dan ini akan lebih mudah dimengerti jika Ngoni bisa cari contoh-contoh yang ada. Itu saja, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau mengkritik, diskusi, tulis di kolom komentar. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.